verbal itu dikata-katain, misalnya nama orang tuanya Fidela itu Budi, nanti anak-anak yang lain itu ngatain anak Budi gitu contohnya ya. Selanjutnya itu yang kedua, bullying secara fisik. Yang termasuk dalam jenis ini ialah memukuli, menendang, menampar, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi, dan merusak serta menghancurkan barang milik anak yang tertindas. Namanya siapa nak? Dea. Nah jadi contohnya itu misalnya Dea ini terkena bullying secara fisik. Kalian itu bisa melihat kalau misal Dea-nya itu kena tampar, kena cekik. Nah itu udah termasuk ke dalam bullying secara fisik. Selanjutnya yang ketiga itu bullying secara rasional. Pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, dan penghindaran. Namanya siapa nak? Lala. Namanya Lala. Jadi contoh untuk yang ketiga itu bullying secara rasional. Misalnya nih, kita kan di dalam kelas suka ada kerja kelompok. Nah jadi contohnya itu Lala itu dikucilkan, nggak diajak sama kelompok-kelompok lain. Kalian maunya berkelompok sama teman-teman kalian aja, nggak peduliin Lala yang lain gitu. Selanjutnya itu ada bullying elektronik, merupakan bentuk perilaku bullying yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik seperti komputer, handphone, internet, website, chatting room, email, SMS, dan sebagainya. Jadi bullying elektronik ini bullying yang dilakukan di sosial media. Misalnya nih, anak Dea berteman sama anak Fidela, bikin snapgram, ujaran kebencian terhadap Lala. Nah itu udah termasuk ke dalam bullying elektronik. Nah sekarang ada yang tahu nggak faktor penyebab dari bullying? Boleh nak Dea? Mungkin ada kekurangan fisik gitu. Nah itu juga betul sekali jawaban nak Dea. Faktor penyebab bullying itu juga bisa karena fisik, karena kan standar orang Indonesia itu kan harus kulit putih, padahal semua warna kulit itu udah sama aja. Nah jadi biasanya orang-orang yang putih ini menindas orang yang kulitnya lebih sedikit gelap gitu. Jadi dari materi yang dipaparkan ini, faktor penyebab bullying itu secara umumnya yang pertama dianggap berbeda-beda, misalnya memiliki ciri fisik tertentu yang mencolok. Nah contohnya itu seperti yang disampaikan oleh Nak Dea. Terus yang keduanya itu dianggap lemah atau tidak dapat membela diri. Jadi ada aja korban yang emang dia itu udah jadi korban dan dia tuh nggak mampu untuk membela dirinya sendiri. Jadi tindakan bullyingnya itu terjadi terus berulang. Selanjutnya yang ketiga memiliki rasa percaya diri yang rendah. Misalnya nih, Nak Lala mau berteman tapi nggak percaya diri, jadi orang-orang sekitarnya itu melakukan bullying kepada Nak Lala, padahal Nak Lalanya sendiri yang memiliki kepercayaan diri yang rendah. Yang terakhir itu ada kurang populer dibandingkan dengan yang lain. Jadi kalau di sekolah kita ini kan udah terbiasa ya sama yang circle-circle, misalnya kelompok ini sama yang kelompok yang ini tuh beda, populernya itu lebih populeran yang kelompok sini. Nah jadi kelompok yang ini akan membuli kelompok yang lebih kurang populernya gitu. Selanjutnya itu ada pelaku bullying, meliputi beberapa karakteristik. Yang pertama, peduli dengan popularitas. Biasanya pelaku bullying itu emang sengaja melakukan bullying demi untuk meningkatkan popularitas mereka, supaya mereka itu lebih dipandang lebih tinggi, lebih ditakuti, lebih dihargai gitu. Terus untuk yang kedua itu pernah menjadi korban bullying. Contohnya itu misalnya ibu dulu waktu kelas 10 itu pernah jadi korban bullying. Nah waktu kelas 12 ibu itu pengen ngerasain gimana sih jadi pelaku bullying gitu. Nah itu juga bisa jadi beberapa faktor karakteristiknya gitu. Terus yang ketiganya itu memiliki rasa percaya diri yang rendah. Menurut Susetio menyatakan bahwa alasan seseorang melakukan bullying adalah karena korban mempunyai persepsi bahwa pelaku melakukan karena tradisi, balas dendam karena dia dulu diperlakukan sama, ingin menunjukkan kekuasaan, marah karena korban tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan, serta mendapatkan kepuasan dan iri hati. Jadi menurut ahli ini, bullying itu merupakan
mengembangkan suatu tradisi. Misalnya kayak kita tuh tradisi banget dari kelas 12 ngebully yang kelas 11, kelas 10, terus berlanjut nanti yang kelas 10 udah naik ke kelas 12 mereka bakalan ngelakuin bullying lagi untuk ke adik-adiknya. Ini bullying menurut psikolog. Menurut psikolog Seto Mulyadi, bullying disebabkan karena yang pertama, saat ini remaja di Indonesia penuh dengan tekanan, terutama yang datang dari sekolah akibat kurikulum yang padat dan teknik pengajaran yang terlalu kaku, sehingga sulit bagi remaja untuk menyalurkan bakat non akademisnya, penyaluran dengan kejahilan-kejahilan dan menyiksa. Terus yang keduanya itu budaya feudalisme yang masih kental di masyarakat juga dapat menjadi salah satu penyebab bullying. Sebagai wujudnya adalah timbul budaya senioritas yang bawah harus nurut sama yang atas. Anak-anak kayaknya dilihat masih ngantuk, mungkin masih kecapean juga. Tadi waktu pelajaran yang pertama belajar apa? Tadi udah istirahat, udah makan semua? Belum. Ada yang belum. Ibu mungkin kasih peregangan dikit ya biar kita bisa fokus lagi untuk materinya. Mungkin bisa berdiri. Mungkin bisa hadap ke kanan. Untuk Nak Fidela mungkin bisa di belakang belakang temennya ya. Boleh tangannya di pundak temennya. Kecuali anak cowok ya. Jadi boleh dipijit-pijit dulu temennya, mungkin capek karena olahraga. Iya, dipukul tuh boleh juga. Boleh putar ke balik badannya. Ada nggak mau, mungkin nggak apa. Coba tuh. Tinggal kaki. Biar lebih keras lagi, kan tadi capek bisa olahraga. Udah, boleh duduk ke tempatnya masing-masing. Gimana, udah makin fresh atau makin capek? Makin fresh. Oke, ibu lanjutin ya. Materinya itu upaya untuk mengatasi tindakan bullying di sekolah. Upaya mengatasi tindak kekerasan bullying melalui pendidikan karakter. Berikut ini upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi dan menanggulangi tindak kekerasan melalui pendidikan karakter. Yang pertama, mengembangkan budaya meminta dan memberi maaf. Jadi kita itu sebagai manusia emang ada aturan yang biasa kita tanamin dari kecil, pertama itu minta maaf, memaafkan, serta minta tolong. Nah, salah satunya ada di sini. Terus yang keduanya itu menerapkan prinsip-prinsip anti kekerasan. Untuk mengatasi bullying tentu kita harus tahu juga ya kalau kita tuh nggak boleh main hakim sendiri, nggak boleh ngerasa yang paling terkenal, nggak boleh ngerasa yang paling tinggi dibanding adik-adiknya. Terus untuk yang ketiga itu memberikan pendidikan perdamaian kepada generasi muda. Yang keempat, meningkatkan dialog dan komunikasi intensif antar siswa dalam sekolah. Jadi kita itu gak boleh harus berteman tuh sama yang sekolah saja, kita harus juga temenan sama yang lain, sama teman-teman kelas yang lain, entah itu lewat kelas atau dari eskul atau dari kegiatan lainnya. Kita harus menjalin komunikasi yang baik antar siswa. Selanjutnya itu menyediakan katarsis. Lalu yang terakhir itu melakukan usaha pencegahan tindakan kekerasan bullying di sekolah. Melakukan pencegahan tindakan kekerasan bullying di sekolah itu salah satunya yang sedang ibu lakukan, memberikan materi kepada kalian mengenai bullying, mengenai dampak dan faktor lain-lainnya.
wali kelas ataupun kepada ibu juga sebagai guru BK, karena ibu akan membantu menyelesaikan masalah kalian. Terus kalau nggak dari wali kelas ataupun guru BK, Nak Fidela tuh bisa juga melaporkannya kepada orang tua. Nanti orang tuanya itu bakalan menceritakan permasalahan Nak Fidela ke pihak sekolah. Jadi pihak sekolahnya itu juga bakalan membantu mengentaskan masalah. Nanti kami bakalan panggil siapa aja pelakunya, gimana juga kejadiannya, saksinya, dan itu semua bisa diatasi. Anak-anak yang lain ada yang ingin bertanya? Boleh nak, Lala? Kalau ini kan tadi waktu ibu jelaskan tadi kan ada di bagian pada pencegahan bullying atau pementasan bullying. Ini ya? Ya, Oke. itu kan ada yang menyediakan katarsis. Katarsis itu apa sih Bu? Nah, pertanyaannya bagus untuk Nak Lala. Jadi katarsis itu suatu upaya dari guru BK untuk supaya kalian itu meluapkan emosi kalian, entah itu melalui tulisan atau melalui lagu. Nanti mungkin katarsis itu bisa ibu lakuin di pertemuan kita di minggu depan. Nanti ibu bakalan minta untuk kalian menceritakan hal-hal yang mungkin menyakitkan untuk kalian, supaya emosi kaliannya itu bisa terkeluarkan, supaya kalian tuh bisa merasa lebih tenang, merasa nggak sendirian. Mungkin itu Nak Lala. Yang lain apakah ada yang ingin bertanya? Boleh Nak Ocha? Yang terakhir tadi kan yang upaya itu kan ibu masih contoh dari segi ibu. Nah, kalau segi dari segi siswa itu contohnya seperti apa Bu? Contohnya mana? Yang apa namanya tuh kayak ngasih materi ini kan ke siswa itu cara mencegahnya. Nah, kalau untuk siswa cara mencegahnya bagaimana Bu contohnya? Contohnya itu kita harus memahami pendapat dari orang lain. Terus kita juga nggak boleh membeda-bedakan seseorang itu dari fisik. Jadi kita tuh harus berteman itu rata aja, nggak boleh yang pilih-pilih yang maunya berteman sama sekelompok ini aja, nggak boleh yang ngerasa terlalu tinggi, beda-bedakan kasta orang lain gitu. Karena itu emang menjadi penyebab bullying di sekolah kita. Selanjutnya ibu di sini ada lembar kerja peserta didik. Anak-anak udah siapin pena belum? Jangan diisi dulu ya. Nah, jadi anak-anak udah pegang lembarnya ya? Sudah Bu. Jadi di lembar kerja peserta didik ini boleh diisi dulu. Identitasnya ada nama, kelas, nomor absen, hari dan tanggal pelaksanaannya. Selanjutnya itu ada 5 pertanyaan yang ibu buat dari hasil pemaparan materi kita hari ini. Mungkin boleh dikerjakan ya, ibu kasih waktu 5 menit. Sambil kalian isi, ibu mau absen ya.
atasnya di mana ya? Bawah itu Bu, kayak yang Gemilang Alfarisi, Fidela Salsabila dan Anissa, Asri Kurniati, Yeli Amelia, ada Bu, Dea Lutfianisa Ishar, ada Bu, Anissa Putri Nabila, Wardatul Jannah, ada Bu, Putri Salsabila, Marta Erika Putri, ada Aisyah Nur. sakit Bu. Oh, jadi ada yang nggak masuk satu ya? Iya Bu. Udah dikirim suratnya, surat sakitnya. Sudah. Anak-anak kalau ada yang mau ditanyain boleh ya, dari lembaga atau videonya atau segala sesuatu boleh ditanyain sama ibu. Nanti habis pelajaran ibu siapa yang ngajar? Ibu Dea. Oh, Ibu Dea. Itu ngajar pelajaran apa? PPKM. Jadi hari ini olahraga, BK, terus selanjutnya PPKM. Iya Bu. Habis PPKM habis atau masih ada lagi? Mana udah belum APD-nya? Bisa dikerjain. Waktunya tinggal 2 menit lagi.
bullying, jadi kan korbannya itu merasa nggak nyaman di sekolah. Entah itu mereka bisa aja korbannya merasa nggak nyaman di kelas, bisa mereka bolos. Kalau mereka sampai bolos itu kan sangat mengganggu akademik nilai mereka kan. Jadi emang ada efek jerah harusnya untuk para pelaku bullying. Oke, tepuk tangan anak-anak keluarga yang dari menyampaikan hasilnya. Selanjutnya, ayo siapa lagi yang mau menyampaikan LKPD-nya? Boleh Nak Gemilang, anak cowok sendiri di kelas ini. Jadi yang pertama tuh, apakah kamu pernah mengalami tindakan bullying di sekolah? Jika pernah, ceritakan secara singkat. Kalau untuk ya itu namanya jadi korban bullying, saya tidak pernah, tapi saya pernah lihat teman saya dibully seperti disebutkan nama bapaknya atau ibunya. Itu sering terjadi di kelas. Dan yang kedua itu simpulkan dengan bahasamu sendiri apa yang sudah kamu pelajari dari berbagai ini. Jadi yang saya pelajari hari ini itu cukup banyak Bu, dan itu semua berguna buat saya. Mungkin cara untuk mengatasi bullying dan mengenal beberapa macam bullying dan sebagainya. Yang ketiga, apa yang kamu lakukan jika mendapati temanmu menjadi korban bullying? Ya, jadi saya itu akan mungkin ini saya menjadi apa namanya menerangkan, dan juga saya bisa melaporkan kepada yang berpihak wajib atau seperti guru BK, guru wali kelas atau orang tuanya, atau kalau itu sudah terlalu parah saya bisa ke ranah hukum. Saya ulangi. Dan yang keempat itu dari materi di atas sebutkan apa saja jenis tindakan bullying. Yang seperti saya sebutkan tadi itu ada beberapa seperti bullying verbal, bullying fisik, dan bullying elektronik. Yang kelima itu apakah ada sanksi yang diberikan pihak sekolah pada pelaku tindak bullying di sekolahmu? Ya, ada. Seperti pemanggilan orang tua atau pemberian sanksi seperti orang tua atau peringatan. Kalau yang lebih parah itu kemudiannya bisa dikeluarin dari sekolah. Tepuk tangan dulu. Terima kasih untuk Nak Wadatul dan Gemilang. Ibu sebenarnya ada lembar evaluasi, tapi Ibu lupa bawa. Jadi mungkin Ibu bisa kirim lembar evaluasinya melalui ketua kelas. Ketua kelasnya di sini siapa ya? Gemilang. Bilang nanti hubungin Ibu ya, Ibu bakal kasih lembar evaluasi. Dari materi yang Ibu sampaikan hari ini, anak-anak ada yang mau nggak kasih kesimpulan, kasih saran? Boleh? Nah, Lala, apakah boleh memberikan kesimpulan? Di depan sini boleh mungkin kesimpulan atau sarannya untuk materi kita selanjutnya untuk pertemuan kali ini. Jadi kesimpulan dari materi kita pada hari ini itu materinya soal bullying ya Bu. Dan itu pengertian dari bullying itu perundungan dan juga penindasan yang dilakukan oleh orang lain dan juga kepada individu lain dengan niat untuk menyakiti orang lebih seperti ini Bu. Terus juga ada macam-macam bullying. Tadi itu ada yang bullying verbal, bullying fisik, terus juga bullying elektronik ataupun cyberbullying. Nah, terus tadi itu juga ada juga kayak penyebab dari tindakan bullying itu, salah satunya itu karena kelebihan lemah, terus juga kurang percaya diri. Nah, jadi itu bakalan rentan terkena bullying. Nah, tadi juga ada upaya-upaya pengentasan untuk mencegah bullying. Tadi itu ada pengembangan budaya meminta maaf dan meminta maaf, terus juga menerapkan prinsip
agresif baik secara fisik, verbal, dan non-verbal yang itu bisa menyebabkan korban tadi merasa terancam dan tersakiti. Terus tadi itu ada macam-macam bullying, ada bullying verbal, non-verbal, fisik, dan elektronik. Terus mungkin itu saja Bu kesimpulannya untuk pesannya. Mungkin di pertemuan selanjutnya untuk sesi speaking tadi, sesi bicara ya ada kedua sesi Bu. Ya mungkin masih ada yang rasa pegel ya karena dari olahraga. Bener Bu. Untuk saran pesan kesannya pertemuan hari ini tuh sangat-sangat menyenangkan dan seru Bu, materinya juga sangat-sangat menarik. Mungkin bisa mulai maafin ada lagi Bu, kasih Bu menyampaikan kesimpulan dan sarannya. Karena 1 jam pelajaran udah mau habis, Ibu ucapin terima kasih untuk anak-anak yang udah hadir, udah mau mendengarkan materi yang Ibu sampaikan. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat. Semoga aja di sekolah kita ini bisa mengatasi bullying, karena udah banyak banget Ibu dengar kasus bullying di sekolah ini. Sampai ada yang waktu itu di eskul teater ya kalau nggak salah, itu seniornya itu ngedorong adik kelas sampai patah kaki. Iya, jadi orang tuanya itu udah berontak banget di sama pihak sekolah. Jadi semoga aja hal-hal yang kayak gitu nggak terjadi di dalam kelas ataupun di lingkungan kelas. Yang paling rentan biasanya di eskul ya. Kan kita biasanya belajar eskul itu dari kakak-kakak kelas. Jadi semoga aja materi yang Ibu sampaikan ini dapat bermanfaat. Mungkin boleh Kak Gumilang memimpin doa. Baiklah teman-teman, hari ini kita bakal terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini. Kita akan berdoa selesai. Untuk pertemuan selanjutnya kita sepakat untuk ke depan ya. Kira-kira kita bisa nggak kalau kita ngebahas soal katarsis? Boleh Bu. Jadi minggu depan Ibu akan membawakan materi tentang katarsis supaya emosi kita juga tetap stabil, karena setelah melakukan katarsis itu biasanya kita lebih lega untuk mengontrol emosi